tujuan pemekaran ini bukan untuk mengambil atau membagi ya PAD yang sudah ada, tetapi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mensikapi polemik atau ide yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan yang pertama pilkada, pemilihan pemimpin kita di Lombok Tengah, dan yang kedua wacana pemekaran Kabupaten Lombok Tengah. Ini sesuatu yang wajar menurut saya. Ya. Itu tidak ada yang aneh. Kemudian yang pertama terkait dengan isu pilkada, memang saatnya kita memilih pemimpin yang benar-benar berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di sini semua masyarakat ya, melakukan rembuk, melakukan begondem kalau dalam bahasa Sasak, endurase ya. Jadi menyampaikan pemikirannya, dan ini juga dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang ada di Lombok Tengah ini. Ya. Saya termasuk diundang di Grand Royal Batu Jai. Di situ berkumpul puluhan profesor doktor yang ada di Lombok Tengah ini. Ya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budaya di situ berkumpul untuk bagaimana memilih pemimpin yang baik. Ya. Di dalam memilih pemimpin yang baik tentunya semua masyarakat, semua orang ya memiliki pikiran yang berbeda-beda. Ya. Silahkan, nah, disitulah para tokoh ya menyampaikan kalau ingin memilih pemimpin yang baik ya adalah bagaimana kita melihat ya track record ya sepak terjang dari pemimpin itu ya di dalam melayani ya kepentingan masyarakatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus mampu ya mengkondusifkan keamanan di daerahnya. Yang ketiga, harus mampu menggali sumber potensi alam, sumber potensi budaya yang ada di daerahnya. Itu yang harus dilihat ya dari seorang yang ingin menjadi pemimpin. Jangan sampai ya kita akan memilih pemimpin yang hanya mampu atau hanya bisa membagi atau menggunakan dana PAD yang ada. Lebih penting atau sangat penting kita memilih pemimpin yang mampu menggali sumber-sumber PAD baru. Itu menurut saya. Lalu selain Mami, siapa saja sih inisiator dalam pembentukan kabupaten baru ini? Di situ kita berkumpul sebenarnya bukan hanya untuk membentuk kabupaten baru, ya, tetapi sekali lagi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Di situ berkumpul tokoh-tokoh akademisi, ada Profesor Dr. Galang, Profesor Dr. Azrin, Profesor Dr. Jalal, Profesor Dr. Nur Hadi, dan begelanyat banyak sekali Profesor Doktor yang ikut ya memikirkan bagaimana untuk meningkatkan bukan hanya Lombok Selatan, tetapi Lombok pada umumnya, NTB, bahkan Indonesia. Ya. Karena di dalam saya sebagai orang tua yang dikatakan karena tua di tokoh budaya, sebenarnya saya sama saja ya. Ada tulisan dalam lontar, kita memang diminta untuk terus berpikir. Gayus jroning nale, hang gayus jroning cipta. Ada inner drive dari dalam hati untuk berbuat. Ya. Itulah yang bisa menghasilkan sebuah karya kita. Itu. Lalu sejauh mana proses ini dalam pembentukan kabupaten baru ini? Apakah baru wacana atau sudah ada usaha-usaha lainnya? Ya, jadi apapun yang kita lakukan tentunya kita mempunyai planning. Kalau Kliang Sade bilang, if you don't know where you went to go, it doesn't matter if you go anywhere. Kalau kamu tidak tahu arah yang dituju, tidak masalah kamu jalan seperti orang buta ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan ya. Pasti ada rel yang diikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Karena sekarang momennya ya di Indonesia kan ada juga wacana pemekaran NTB menjadi 2 provinsi.
Provinsi Lombok dan Provinsi Sumbawa. Momentum ini juga harus kita pikirkan, ya, jangan hanya tidur sekali lagi, ya. Itu pasti ada akan pemekaran kabupaten, pemekaran kecamatan, mungkin desa dan seterusnya. Inilah yang harus kita manfaatkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada seluruh masyarakat, mempermudah pelayanan, dan menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di tempat itu. Berarti sudah dipikirkan juga ya bagaimana nantinya ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Baru ini, Mi. Iya, itu yang menjadi pointer pertama visi misi kita. Ya. Yang pertama adalah mempercepat pelayanan, memperluas pelayanan, dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah itu. Karena secara dialektis ya di Lombok Tengah ini yang memiliki banyak sekali sumber daya alam, sumber daya manusia, itu kan ada, kalau di utara kan ngeno-ngene, di laut itu meriak-meriku, ya. Itu sudah beda, ya. Tapi perbedaan itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Karena Indonesia ini terkenal karena perbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jangan kemudian karena perbedaan itu kita memperbesar, ya. Justru dengan perbedaan itu kita menggali, ya, potensi sumber daya yang ada di daerah kita masing-masing. Tapi ada nggak mungkin dalam pembahasan tersebut masalah nantinya jika atau polemik yang akan terjadi di Lombok Tengah sendiri, Mi? Saya kira tidak ada asalkan mengikuti prosedur yang ada. Karena yang namanya pemekaran itu, ya, tidak bisa lepas dari eksekutif dan legislatif. Tidak bisa maunya masyarakat langsung jadi, nggak bisa. Harus melalui prosedur yang ada aturannya, ada undang-undangnya. Dan sekali lagi sekarang momentum yang baik bukan untuk masyarakat selatan saja, untuk masyarakat NTB pada umumnya, untuk berpikir bagaimana mengoptimalkan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya budaya yang ada di daerah kita. Lalu tanggapan masyarakat sendiri di lingkup Lombok Selatan? Ya, saya lihat mereka sangat antusias ya. Dari semua tokoh itu berkumpul sangat banyak tanpa undangan, kadang-kadang mereka datang untuk menyumbangkan pikirannya, ya. Karena disinilah dituntut ya kecerdasan dari seluruh masyarakat kita, ya. Karena ini betul-betul pikiran yang bermanfaat, bukan saja, sekali lagi, bukan saja untuk masyarakat yang ada di selatan ini, tetapi untuk kepentingan masyarakat Lombok, NTB, bahkan Indonesia. Ya, karena Keliang Sade lagi ini, dia bilang action locally, things globally. Kita harus berbuat lokal, kecil, ya, tapi berpikirnya global. Itu yang diharapkan, ya. Jangan sekali ya, sekali lagi saya tekankan, jangan hanya berpikir apa yang dia lihat saja, ya. Takut misalnya potensi sumber daya yang saat ini di Lombok Tengah, ya. Kita lihat misalnya Mandalika, bandara, itu kecil dibandingkan dengan potensi di utara, misalnya Rinjani. Kalau Rinjani dioptimalkan, Masya Allah, itu sekarang sudah menjadi geopark dunia Rinjani itu. Ya. Itu kalau dibuat kereta gantung seperti wacana yang sudah dulu kita kembangkan, Masya Allah, ya. Kalau itu terjadi, ya, saya yakin ya seluruh masyarakat dunia akan berlomba-lomba datang di Lombok. Kenapa? Karena di Rinjani itu ada yang uniquely, yaitu Danau Segara Anak, yang berada pada ketinggian 3.726 meter. Di situ tidak ada hujan, tapi air Danau Segara Anak ini mengalir terus sepanjang waktu, menjadi minuman 5 juta penduduk Lombok, ya, yang turun melalui Benang Stokel, Benang Kelambu, Senaru, dan seterusnya. Ini bayangkan, ada hujan di sana, tapi airnya tetap mengalir. Ampun, dibandingkan dengan air Zam-Zam itu, kalau air Zam-Zam kan di bawah itu tempatnya. Kalau ini di puncak 3.726 meter. Kalau di situ terwujud kereta gantung, orang yang naik kereta gantung tidak boleh begitu saja dia bayar kercis naik saja. Harus dibuatkan regulasi oleh kita semua masyarakat Lombok. Ya.
kita buat aturan ya. Sebelum naik dia harus nginep di apa namanya Beri, Benang Stokel, Benang Kelambu, duduk nginep di sana semalam. Kemudian sebelum naik harus disembe oleh mangku gunung di sana. Sembe itu nggak gratis, bayar 100.000 mungkin lebih dari itu silahkan nanti. Tapi saya yakin karena daya tarik Rinjani mereka akan membayar itu. Tidak lagi masyarakat kita bayarkan dengan apa namanya itu yang porter itu ya, mencari makan dengan tenaganya, dengan keringatnya. Nanti Mangku Gunung hanya nyembe aja dapat 100.000 paling kurang. Ya. Kemudian harus nginep di sana. Berarti rumah rakyat atau kita buat homestay, hotel dan seterusnya. Aturannya, regulasinya kita buat dari sekarang. Kemudian yang naik itu dicatat berapa dia bawa apa namanya aqua gelas misalnya. Dia bawa 10 atau 4 berapa saja ya. Kalau balik di bekas botolnya harus dikembalikan. Kalau ada yang meninggalkan bekas botol didenda beratus kali lipat supaya menjaga kebersihan di gunung itu misalnya ya. Jadi kalau untuk meningkatkan PAD di daerah kita memang sangat luar biasa. Coba lihat di Bilbanti apa di sana ya. Sekarang sudah ekonomi rakyat berkembang. Kemudian di Benjeruk di Kepentereng itu ya. Wah, di situ sampai tokoh-tokoh nasional makan di situ. Karena kulinernya sangat luar biasa. Ini harus ditahu oleh kita semua bahwa turis-turis itu, orang-orang itu akan datang ke suatu tempat ya, karena ingin melihat keunikannya seperti apa, itu satu. Dia ingin datang ke tempat yang tidak pernah dia lihat. Yang kedua, dia ingin mencicipi kuliner yang tidak pernah dia cicipi. Itu daya tarik destinasi. Itu yang harus dikembangkan, itu yang harus kita buat. Jadi sekali lagi kepada seluruh kita masyarakat maupun pemerintah, janganlah alergi ketika ada orang berpikir ya ingin pemekaran, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, silakan ya. Tetapi lihat dulu visi misinya seperti apa. Itu yang paling penting. Apakah visi misinya hanya untuk kepentingan pribadi atau benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak itu ya. Nah, tapi ini kan banyak juga nih pro dan kontranya Mi di netizen lah kita anggap. Ada yang menganggap baru Mandalika baru apa namanya punya nama sedikit sudah ingin mekar seperti itu Mi. Dan polemik-polemik itu seperti apa Mami menyikapinya? Ya itu biasa saja ya, pikiran manusia kan berbeda-beda ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan karena Mandalika ya, kan saya sudah sampaikan, justru kita untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Ya. Dulu Nyali ya, orang nangkap Nyali itu kan di sepanjang pantai ada semua, bahkan bukan di Lombok saja. Tapi kita duduk bersama, Mami yang pimpin dulu ya, untuk membuat cerita ya. Dan alhamdulillah bau Nyali itu sudah ditetapkan menjadi tradisi warisan dunia, tingkat dunia bau Nyali itu. Ya. Tapi sekarang apa? Setelah itu kan dibiarkan. Ya. Sebenarnya dengan bau Nyali, orang-orang Indonesia, orang-orang luar negeri berpikir ada apa itu, kok ada binatang yang hanya ditangkap dalam satu kali dalam 1 tahun dan datangnya hanya 1 hari. Itu kan sangat unik. Ya. Ya pemikiran-pemikiran seperti itulah yang harus kita perbanyak. Ya. Sekali lagi kepada yang kontra maupun yang pro, ya, marilah kita duduk bersama bahwa isu pemekaran, keinginan pemekaran, pemikiran pemekaran ini bukan untuk kita membelah diri, tetapi untuk meningkatkan ya kesejahteraan dari seluruh masyarakat. Ingat, bangsa Indonesia ini terkenal karena kebinekaannya. Jadi jangan pernah berpikir kita harus melombokkan Bali, melombokkan Jawa. Biarkanlah Jawa seperti Jawa, Sumatera seperti Sumatera. Ya. Itulah yang akan membuat daya tarik sendiri ya, yang bisa meningkatkan PAD di daerah tersebut. Ya.
Lalu harapannya mungkin Mi, terakhir tentang kabupaten baru ini seperti apa? Harapan saya ya, eh, tentang pemekaran Kabupaten Lombok, Mandalika Lombok ini hal yang positif yang berguna untuk kita semua. Yang paling penting adalah kita duduk bersama ya untuk membahas eksekutif legislatif ya untuk membahas apa sih visi misi, apa tujuan positifnya. Ini positifnya luar biasa ini. Momentumnya juga sangat tepat ya, karena secara persyaratan jumlah penduduk sudah cukup, jumlah kecamatan cukup, luas wilayah cukup. Apa yang dikhawatirkan masalah PAD ya. Nanti sekali lagi ya, mungkin di tempat lain ada sesuatu yang lebih menarik daripada di Kuta. Ini sekali lagi kepada Semeton Tiang di mana saja berada, tujuan pemekaran ini bukan untuk mengambil atau membagi ya PAD yang sudah ada, tetapi untuk memperluas, memperbanyak ya sumber-sumber PAD yang ada di wilayah kita yang sangat luar biasa ini.